Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam belajar di mana saja. Buat pemirsa setia di channel Karya Nyata, semoga teman-teman para pendidik dan tenaga kependidikan serta para pelajar baik-baik semua. Terima kasih atas dukungannya untuk tetap membangun channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sekolah masuk 100% tahun 2022. Ini aturan SKB 4 Menteri terkait PTM. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like dan share agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, selamat menyaksikan. Sumber kompas.com, editor, Adi Wikanto, Kontan, Ko, ID, Jakarta. Kegiatan belajar mengajar di sekolah boleh melibatkan siswa sebanyak 100% mulai semester kedua tahun ajaran 2021/2022. Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama, SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. SKB 4 Menteri ini mengatur tentang pembelajaran tatap muka, PTM. Dengan SKB 4 Menteri tersebut, sekolah bisa menyelenggarakan PTM kepada seluruh murid asal memenuhi syarat tertentu. Meski SKB 4 Menteri mengizinkan PTM hingga 100%, tapi pihak orang tua tetap mendapat kelonggaran. Orang tua yang masih khawatir dengan penularan COVID-19 diperbolehkan untuk tidak mengizinkan anaknya mengikuti PTM di sekolah. SKB 4 Menteri tentang PTM ini ditandatangani oleh Menteri Kesehatan, Menkes, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Agama, Menak, Yakut Kolil Koumas. Pada tanggal 21 Desember tahun 2021, SKB 4 Menteri ini berisi penyesuaian aturan PTM terbatas yang lebih baik dan rinci, dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas utama. Merujuk SKB 4 Menteri tentang PTM, disebutkan bahwa mulai Januari tahun 2022 semua seluruh satuan pendidikan pada wilayah PPKM level 1,2 dan 3 wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria. Orang tua, wali peserta didik dapat tetap memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya hingga tahun ajaran 2021/2022 berakhir. Berikut aturan SKB 4 Menteri tentang PTM tahun 2022. Aturan PTM untuk tiap wilayah PPKM. 1. Aturan PTM di wilayah PPKM level 1-2 berdasar SKB 4 Menteri. A. Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 80% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 50% di tingkat kabupaten, kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari, jumlah peserta didik 100%, lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. B. Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 50% paling banyak 80% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 40% paling banyak 50% di tingkat kabupaten kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian, jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas, lama belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. C. Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 50% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia di bawah 40% di tingkat kabupaten, kota. Pembelajaran tatap muka dilaksanakan setiap hari secara bergantian, jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas, lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari. 2. Aturan PTM di wilayah PPKM level 3 berdasar SKB 4 Menteri. A. Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 40% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia paling sedikit 10% di tingkat kabupaten, kota. Pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan setiap hari secara bergantian, jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas, lama belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari. B. Satuan pendidikan yang capaian vaksinasi dosis 2 pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 40% dan capaian vaksinasi dosis 2 warga masyarakat lanjut usia di bawah 10%, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh. 3. Aturan PTM di wilayah PPKM level 4 berdasar SKB 4 Menteri. Satuan pendidikan yang berada pada PPKM level 4, dilaksanakan pembelajaran jarak jauh, ekstrakurikuler dan pembukaan kantin. Dalam aturan terbaru, kantin sekolah belum diperbolehkan untuk beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Syarat mengikuti PTM, berikut syarat bagi warga satuan pendidikan yang akan melaksanakan PTM terbatas. A.
tidak terkonfirmasi COVID-19 maupun tidak menjadi kontak erat COVID-19. B. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta, komorbid, harus dalam kondisi terkontrol. C. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. PTM dihentikan jika penghentian sementara PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut. Angka positivity rate hasil surveillance epidemiologis sebesar 5% atau lebih, warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam pada aplikasi Peduli Lindungi sebanyak 5% atau lebih, apabila setelah dilakukan surveillance, bukan merupakan klaster PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5%. PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5 kali 24 jam. Itulah aturan kegiatan belajar mengajar di sekolah berdasarkan SKB 4 Menteri tentang PTM. Tetap patuhi protokol kesehatan. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul SKB 4 Menteri disesuaikan. Ini aturan baru sekolah tatap muka 2022. Penulis, Ayunda Pininta Kasih. Editor, Ayunda Pininta Kasih. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat kepada kita semua dan selalu subscribe, like dan share agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Saya Ridwan Spede mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan kebersamaan dalam channel Karya Nyata. Salam Merdeka Belajar, salam belajar di mana saja. Wassalam.